Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Asna SPD dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melakukan diseminasi tentang penguatan literasi numerasi dan komunitas belajar di satuan pendidikan. Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai literasi. Nah, capaian yang diharapkan pada literasi ini yang pertama, peserta memahami konsep literasi dengan tepat sehingga dapat melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik secara signifikan. Yang kedua, peserta didik dapat merefleksikan dan mengoreksi pemahamannya berdasarkan konsep literasi yang dipelajarinya. Nah, mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Jawabannya berdasarkan pemikiran. Yang pertama, satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan literasi peserta didik secara signifikan. Yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Dan yang ketiga, peserta pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Literasi di sini ada teks multimodal, di mana teks multimodal ini dibagi menjadi 5. Ada tekstual, aural, gestural, spasial, dan visual. Tekstual merupakan menekankan teks seperti esai. Dan sedangkan untuk aural itu menekankan apa yang ada didengar penonton seperti keheningan atau musik. Selanjutnya gestural itu menekankan gerakan seperti isyarat yang dilakukan saat berpidato. Selanjutnya ada spasial. Spasial di sini menekankan ruang seperti cara penyusunan infografis agar mudah dibaca atau dipahami dengan cepat. Dan yang terakhir ada visual. Visual di sini menekankan apa yang dapat dilihat oleh penonton seperti video, foto, warna, dan lain-lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh teks media multimodal. Jadi media multimodal di sini bukan hanya berupa teks, bisa juga video, poster, buku digital, dan sebagainya. Nah, adapun manfaat penggunaan teks multimodal, yang pertama sebagai bahan teks multimodal membiasakan peserta didik untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Yang kedua, dengan menyimak, membaca, dan memeriksa teks multimodal, peserta didik akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi yang ada di dalam teks tersebut. Dan dia bisa berbentuk visual, tertulis, suara, gestur, taktil, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih teks multimodal di satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa yang beragam. Yang ketiga, pemilihan teks multimodal harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan literasi dan menumbuhkan minat baca pada anak. Yang keempat, pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan peserta didik untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis.
Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu panduan atau langkah cara membaca nyaring. Yang pertama kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam persiapan ini kita memilih buku yang sesuai untuk membaca nyaring. A. Sesuai dengan anak. B. Memiliki kata atau kalimat yang tidak terlalu panjang. C. Memiliki aksi, gerakan, suara yang menarik untuk dibacakan. Selanjutnya, baca buku terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita sebelum membaca nyaring, kita harus membaca dulu buku itu terlebih dahulu. Pahami teks dan alur cerita, pahami tanda baca dan cara membacakannya. Selanjutnya, temukan kata yang mungkin sulit bagi siswa. Selanjutnya, tentukan pertanyaan yang akan diajukan dan tentukan gerakan atau suara yang akan diteruskan siswa. Selanjutnya, berlatih, dan yang terakhir jangan lupa untuk bersenang-senang. Prinsip membaca nyaring. Kita yang pertama berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Yang kedua, anak dapat melihat gambar. Yang ketiga, interaksi dan koneksi. Dorong anak untuk berbicara, memberi tanggapan, perluas dan memperdalam jawaban. Yang keempat, aktivasi penguatan latar belakang anak. Yang kelima, ajukan pertanyaan pematik. Dan yang terakhir adalah apresiasi anak. Guru membaca nyaring menunjukkan pada anak bahwa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Jika guru menikmati saat membaca, anak akan menirunya karena guru adalah teladan bagi mereka. Bu, di sini saya sudah membacakan langkah-langkah membaca nyaring. Selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk kegiatan membaca nyaring itu sendiri. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Nah, kita kalau pagi sarapan dulu supaya di sekolah tidak ngantuk, tidak lapar. Coba anak-anak kira-kira dilihat apa yang ibu bawa ya? Apa ini? Buku cerita. Di gambarnya ada gambar apa ya di sini? Gambar apa kira-kira? Oh, coba dilihat apa ini? Gambar apa? Monyet. Benar gak ya monyet? Oke, anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca nyaring. Di sini ibu membawa buku yang berjudul Ukur-Ukur. Buku ini ditulis oleh Aryani Primastuti dan ilustrator buku ini yaitu Clara Mongko. Ilustrator itu apa? Nah, ada yang tahu nggak ilustrator? Oh, ilustrator itu orang yang menggambar. Jadi yang menggambar ini namanya ilustrator. Siapa di sini yang pandai menggambar? Yang pandai menggambar dilatih lagi. Siapa tahu di kelas ini ada yang bisa jadi ilustrator terkenal. Bu, ilustrator sama nggak sama pelukis, Bu? Beda. Coba sekarang kita buka ya bukunya. Ada apa di dalamnya? Ya, ibu mulai bacakan ya ceritanya. Keke yakin bisa menjadi penjahit seperti bapak. Sepertinya itu seru, kata si Keke. Kemudian teman-teman Keke pasti suka baju baru. Keke segera mencatat nama mereka. Hap hap hap. Nah, si Keke, ngapain si Keke di gambar? Bergelantungan.
bertemu dengan temannya. Kata si Keke, siapa ya pelanggan pertamaku? Katanya. Coba kita lihat. Oh, ternyata pelanggan pertama si Keke yaitu Pumi Tarsius. Dia adalah teman Keke. Keke segera menyiapkan catatan. Tapi ada masalah. Di mana ya meteran kain Keke? Meterannya tidak ada ternyata. Nah, kemudian karena meterannya tidak ada, Keke melihat di bawah pohon beringin. Di pohon beringin ada sulur-sulur yang bergantungan. Sulur itu apa? Nah, tahu nggak sulur apa? Ya, sulur itu akar pohon beringin. Karena tadi meteran Keke tidak ada, dia ganti dengan sulur. Akhirnya si Keke tetap bisa mengukur Pumi, kawannya tadi. Selanjutnya, sayangnya Pumi sudah tertidur nyenyak di atas pohon. Gimana selanjutnya? Nah, selanjutnya Keke akan mencari lagi kawannya untuk diukur. Kira-kira siapa ya yang mau diukur oleh Keke selanjutnya? Siapa kira-kira? Siapa ya? Nah, ternyata ada Togi si biawak. Nah, Keke selanjutnya akan mengukur Togi. Tapi sulur Keke terlalu pendek. Bagaimana kalau sulur-sulurnya disambung? Kira-kira kalau sulurnya disambung kita bisa nggak ya untuk mengukurnya? Bisa. Coba kita lihat lagi. Nah, ternyata benar bisa. Sulur siap digunakan. Nah, akhirnya si Keke berhasil mengukur Togi. Tapi ada masalah lagi di sini. Ternyata badan Togi licin sekali. Keke mengukurnya di mana ini, Nak? Di mana dia mengukur? Di atas batu. Masalahnya juga batunya juga ini licin. Selain badan Togi yang licin, batunya juga licin. Ada yang bisa tebak kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Jatuh ya, Bu. Coba kita lihat. Wah, benar. Si Keke jatuh. Dia jatuh. Nah, kemudian piur katanya pasti Keke jatuh. Sulur Keke pun hanyut, ikut terbawa arus. Keke berusaha tetap mengambil sulur itu, walaupun airnya semakin deras. Kira-kira dari cerita ini Keke berhasil nggak mengambil sulurnya? Berhasil nggak? Kita lihat di halaman selanjutnya. Wah, alhamdulillah, syukurlah, sulur selamat. Nah, untungnya Togi pun belum pergi dan akhirnya si Keke berhasil mengukur si Togi. Sulur Togi diberi tanda, dengan begitu sulur tidak akan tertukar. Jadi sulurnya diberi tanda mukanya Togi supaya apa? Supaya sulurnya tidak tertukar. Nah, coba dilihat lagi. Keke bertemu kawannya lagi. Kira-kira siapa ya giliran selanjutnya untuk diukur? Siapa? Ada apa di gambar? Ya, ada kawan baru. Hewan apa itu? Iya,
Nah, ternyata si Buba kabur pada saat diukur. Dia kabur karena merasa geli. Kata si Keke, tunggu Buba, ukuran leher Buba belum tercatat katanya. Kira-kira Buba tetap kabur atau balik? Kabur atau balik? Kata si Keke, aha, akhirnya aku tahu kesukaan Buba. Siapa tahu Buba mau diukur lagi. Coba lihat di gambar, apa kesukaan Buba? Buah apa ini? Buah pisang. Si Buba suka pisang. Akhirnya, hore, kata si Keke, Buba makan pisang. Dia jadi lebih tenang. Selanjutnya, si Keke bergelantungan di pohon. Kemudian ternyata ranting pohonnya patah. Katanya, aduh, kata si Keke. Untuk sulur-sulurnya tidak ada yang jatuh karena sulurnya dimasukkan ke dalam tasnya. Selanjutnya Keke harus lebih cepat agar si Buba tidak kabur lagi. Setelah mengukur-ukur, akhirnya Keke selesai mengukur si Buba. Ini dia mencatat ukuran yang harus dibuat. Keke mengukur sulur dengan meteran kain bapak. Semua ukuran sudah lengkap. Selanjutnya Keke memotong kain. Dia memotongnya dengan sangat hati-hati karena dia tidak ingin mengecewakan teman-temannya. Jahitannya pun juga sangat rapi. Nah, ini dia hasil dari baju yang Keke jahit. Baju untuk Buba dan Togi. Bagus ya, Bu? Iya, bagus ya. Oh, coba lihat apa lagi yang terjadi. Kata Keke, mengapa jadi seperti ini ya? Kenapa? Di sini bajunya tertukar. Baju Togi tertukar dengan baju Buba. Apakah Keke harus mengukur ulang? Menurut kalian harus mengukur ulang gak si Keke? Ya, tidak perlu. Keke tidak perlu mengukur ulang. Hanya tukarkan lagi baju si Togi dan juga Buba. Akhirnya bajunya pun sudah jadi dan mereka pakai. Coba anak-anak, ceritanya seru nggak? Seru ya. Tadi tokoh di dalam cerita ada siapa aja? Ada Keke, Buba, dan Togi. Masalah apa yang terjadi di sana? Ya, Keke mau mengukur baju tapi meterannya hilang atau tertinggalan di rumah. Akhirnya dia pakai apa tadi? Dia pakai sulur. Nah, jadi itu tadi cerita tentang Keke. Nanti minggu depan kita akan memulai cerita lagi yang baru ya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.